Warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Isnu Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. DPR saat ini tengah ramai nih menggodok soal RUU Pemilu. Yang paling banyak mendapat sorotan adalah apakah pilkada tetap dilakukan serentak seperti ketentuan peraturan sebelumnya, yakni pada tahun 2024 bersamaan dengan dilaksanakan Pilpres, atau dikembalikan atau dinormalkan kembali sesuai dengan jadwalnya. Sejumlah daerah masa jabatannya akan selesai pada tahun 2022 dan 2023. Dan menurut ketentuan Undang-Undang Pemilu, maka mereka ini akan menganggur selama 2 tahun. Mereka akan bisa kembali mengikuti pilkada serentak pada tahun 2024. Apakah akan dinormalkan kembali atau tetap seperti aturan perundang-undangan pemilu serentak pada tahun 2024 ini akan sangat menentukan peta politik makro Indonesia, terutama dengan Pilpres tahun 2024. Ada nama-nama besar nih yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2022 dan 2023. Salah satunya yang paling banyak dibicarakan adalah Gubernur DKI Anies Baswedan. Seperti kita ketahui, Anies Baswedan kan saat ini merupakan salah satu calon yang digadang-gadang akan muncul pada Pilpres 2024. Tetapi undang-undang ini akan sangat menentukan apakah dia bisa ikut berlaga atau tidak. Ketentuan tentang Undang-Undang Pilkada Serentak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan dalam pasal 201 itu diatur ketentuan bahwa kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan 2023 itu akan ditunjuk seorang PJ atau pejabat. Mereka boleh ikut lagi berlaga pada pemilu serentak pada tahun 2024 bersamaan dengan Pilpres. Itu ketentuan dari pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan undang-undang tersebut, berarti sejumlah kepala daerah di Jawa yang namanya cukup populer ini akan berhenti atau menganggur setidaknya selama 1 sampai 2 tahun. Gubernur Anies Baswedan seperti kita ketahui dia terpilih dalam Pilkada DKI tahun 2017. Berarti pada tahun 2022 dia harus berhenti dan kemudian untuk menjadi Gubernur DKI ditunjuk seorang pejabat. Begitu juga dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dia terpilih pada Pilkada tahun 2018, dengan begitu masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2023. Dia nganggur. Tapi beda dengan Anies, kalau Anies perlu nganggur sampai 2 tahun, dia cukup 1 tahun saja nganggur sampai Pilkada serentak tahun 2024. Gubernur lain di Jawa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Tetapi Ganjar Pranowo ini memang pada tahun 2023 dia harus berhenti karena dia sudah masa jabatan yang kedua. Dia tidak mungkin lagi maju dalam pilkada berikutnya. Dari semua kepala daerah di Jawa yang punya potensi ini, kelihatannya yang paling aman kalau berkaitan dengan pemilu serentak tahun 2024 adalah Khofifah Indar Parawangsa. Mantan Menteri Sosial ini terpilih dan dilantik kemudian menjadi Gubernur Jawa Timur pada bulan Februari tahun 2019. Artinya masa jabatan Khofifah Indar Parawangsa ini baru akan berakhir pada bulan Februari tahun 2024. Jadi pas gitu. Di antara semua gubernur di Jawa ini yang masih punya panggung cukup lama untuk berkiprah, untuk selalu tampil di sorotan media nasional, hanya Khofifah Indar Parawangsa. Jadi sekali lagi kalau undang-undang tentang pemilu yang mengatur pemilu secara serentak pada tahun 2024 tetap diberlakukan, ini yang paling aman, yang paling memetik keuntungan adalah Khofifah Indar Parawangsa. Anies Baswedan dia harus menepi selama 2 tahun, Ridwan Kamil dia menepi selama 1 tahun, sementara Ganjar Pranowo tentu harus memikirkan dia untuk mencari tunggangan lain yang bisa tetap membuat mereka mengapung dan menjadi sorotan media massa nasional. Namun peta politik itu berpeluang untuk berubah. Ini kalau DPR kemudian menyepakati merevisi bunyi undang-undang itu. Artinya mereka yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 itu kembali bisa berlaga dalam Pilkada tahun 2022, begitu juga yang masa jabatannya habis tahun 2023 bisa ikut kembali langsung, tidak perlu menunggu tahun 2024. Nah, kalau itu terjadi maka kartu Anies Baswedan, kartu Ridwan Kamil itu bisa hidup kembali.
mereka masih aman, mereka bisa memanfaatkan posisi mereka sebagai kepala daerah sampai kemudian dilaksanakan Pilpres tahun 2024. Karena bagaimanapun seperti kita ketahui, kedua orang ini, terutama Anies Baswedan, kan digadang-gadang sebagai calon paling kuat sebagai capres pada tahun 2024. Namanya selalu masuk dalam berbagai survei di peringkat teratas. Sejauh ini peta di DPR ini terpecah. Ada dua kubu, atau setidaknya tiga kubu lah. Kubu yang mendukung dikembalikan dinormalisasi, kubu yang menolak, dan kubu yang sampai sekarang belum menyatakan sikap. Kubu yang menyatakan mendukung itu terdiri dari Golkar, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kemudian kubu yang menolak itu PDIP dan didukung oleh P3 dan PAN. Sementara kubu yang sampai sekarang belum menentukan sikap itu adalah Gerindra dan PKB. Kalau kita hitung-hitung dari sisi komposisi jumlah kursi, itu saat ini kubu yang ingin normalisasi itu masih lebih kuat. Golkar total kursinya di DPR 85, kemudian Nasdem 59 kursi, dan Demokrat 54 kursi, sementara PKS itu 50 kursi. Jadi total jumlah suara mereka ini 248. Bagaimana dengan kubu yang tetap mempertahankan agar pemilu serentak atau pilkada serentak tahun 2024? Ini yang paling besar adalah PDIP. Dia kan ini pemilik kursi terbesar di DPR. Total suaranya itu 128. Kemudian PAN itu 44 kursi dan P3 19 kursi. Total dari jumlah mereka ini total adalah 198 kursi. Jadi sejauh ini para pendukung untuk normalisasi itu masih unggul. Tetapi ada kartu jokernya ini yang perlu diperhitungkan, yakni Gerindra dan PKB. Gerindra saat ini memiliki 78 kursi, sementara PKB itu mempunyai 58 kursi. Jadi total mereka itu 136 kursi. Ini jumlah ini tentu sangat menentukan konstelasi apakah kemudian mereka sepakat untuk tetap mengubah kembali dinormalisasi atau tetap pemilu serentak pada tahun 2024. Sejauh ini sikap Gerindra sendiri masih belum diketahui. Mereka masih belum menentukan sikap. Mereka menurut Dasko Ahmad, Ketua Harian dari Gerindra, mereka masih akan membicarakan secara internal. Kelihatannya ini sangat tergantung bagaimana dengan lobby-lobby para pemimpin partai, dan jangan dilupakan juga ada lobby-lobby oligarki. Ini para taipan yang selama ini menjadi cukong dari para pimpinan-pimpinan politik. Keputusan mereka akan sangat menentukan apakah pemilu serentak akan tetap dilakukan pada tahun 2024 atau ada normalisasi pilkada pada tahun 2022 dan 2023. Sejauh ini seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi 2 dari Nasdem, Saan Mustafa, hampir semua partai, sebenarnya semua fraksi itu mendukung dilakukan normalisasi kecuali PDIP. Ini klaim dari Saan Mustafa. Nah, tetapi yang masih tetap menolak itu PDIP. Saya kira ini wajar kalau PDIP bersikukuh agar pemilu dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Sebab dengan cara seperti itu, mereka ini yang paling diuntungkan. Ini berkaitan dengan strategi jangka panjang dari PDIP untuk tidak hanya menguasai Indonesia, tapi juga menguasai Jakarta. Seperti kita ketahui kan sejauh ini PDIP sudah menguasai kursi presiden sampai 2 periode. Dia juga mendapatkan pos-pos penting di sejumlah kepala daerah di berbagai daerah termasuk di Jawa. Tetapi satu hal yang selama ini tetap menjadi gangguan bagi PDIP yang membuat mereka tidak bisa tidur adalah posisi gubernur Indonesia. Maaf, maksud saya posisi gubernur Jakarta yang saat ini diduduki oleh Anies Baswedan. Anies ini memang seperti kerikil dalam sepatu gitu. Tapi mungkin kurang pas metafora ini karena kalau kerikil kan kecil bentuknya dan itu mengganggu dalam sepatu. Tapi Anies ini adalah bongkahan besar gitu. Kenapa? Karena kantor Gubernur DKI atau Balai Kota DKI ini kan posisinya persis berseberangan dengan istana. Mereka hanya dipisahkan oleh Taman Monas saja. Jadi artinya Jokowi atau siapapun presiden dari PDIP bisa langsung melihat ke Balai Kota DKI Jakarta. Sebaliknya siapapun yang menjadi Gubernur DKI termasuk sekarang Anies itu juga langsung mengamat-ngamati istana presiden.
ini memang betul-betul mengganggu. Karena itu, bagi PDIP tentu sangat berkepentingan agar figur seperti Anies ini, figur kompetitor yang paling potensial untuk menghadang mereka menguasai kembali Indonesia dan juga Jakarta adalah Anies Baswedan. Kalau dia kemudian berhenti pada tahun 2022 dan ditunjuk seorang pejabat sebagai gubernur di DKI, Anies akan menganggur selama 2 tahun. Dia harus berpikir keras, timnya harus berpikir keras bagaimana agar membuat dia tetap berada dalam sorotan media dan menjadi sorotan publik. Ini memang kemewahan semacam ini nggak akan kemewahan-kemewahan selama dia menjadi gubernur, terus dalam fokus media menjadi perhatian publik ini akan hilang begitu saja. Jadi tentu saja wajar kalau PDIP berkepentingan tetap jadwal pilkada itu dilakukan secara serentak bersama dengan Pilpres tahun 2024. Kalau kemudian DPR sepakat untuk menormalisasi pilkada pada tahun 2022-2023, tentu saja sementara ini strategi ataupun taktik dari PDIP untuk mensabot Anies ini sementara gagal. Jadi kemungkinan besar Anies akan maju lagi pada Pilgub tahun 2022 dan peluangnya untuk terpilih kembali itu sangat besar. Dan setelah itu, jangan lupa ini yang tentu saja yang paling serius, dia bisa menjadi kandidat terkuat untuk Pilpres tahun 2024. Tapi PDI sebenarnya masih punya stok nih. Stok lain adalah kalau toh misalnya mereka tidak bisa menghadang revisi undang-undang pemilu ini, tidak bisa menghadang para kandidat potensial untuk tetap maju dalam pilkada tahun 2022-2023, maka ada cara lain. Salah satunya adalah presidensial threshold. Seperti kita ketahui, presidensial threshold 20% kemarin kan digugat oleh aktivis Rizal Ramli dan kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya itu masih berlaku 20%. Dan ada kecenderungan juga ada suara-suara di kalangan DPR ingin memperberat atau menambah jumlah, akan memperberat syarat pencalonan presiden atau presidensial threshold lebih dari 20%. Kita masih ingat bagaimana pada Pilpres tahun 2019 kemarin, dengan presidensial threshold 20% itu kan calon presiden yang muncul kan hanya 2 pasang gitu. Artinya kalau diperberat itu bisa jadi nantinya yang muncul hanya 1 pasang saja, artinya calon tunggal. Kalau toh kemudian muncul sampai harus muncul 2 pasang calon, ini kita bisa buatlah itu calonnya adalah calon boneka gitu, calon yang pasti bisa dikalahkan. Aturan ini tetap saja menjadi penghalang bagi para calon presiden untuk berlaga pada Pilpres 2024 termasuk juga Anies. Ini memang kelihatan sekali para petinggi partai politik dan para oligarki mengatur agar selalu Indonesia tetap berada dalam kontrol mereka dengan membatasi jumlah calon presiden, yakni dengan cara menetapkan batas pencalonan presiden sangat tinggi atau presidensial threshold yang sangat tinggi. Selama ini kan seperti kita ketahui bahwa negara ini memang diatur para elit politik dan juga kemudian para oligarki yang saya sering menyebut sebagai deep state atau negara dalam negara atau negara bayangan gitu. Rakyat memang setiap tahun mengikuti pemilu, mengikuti pilpres, pilkada dan sebagainya. Tapi ini yang sering disebut oleh para akademisi sebagai demokrasi prosedural atau seakan-akan demokrasi. Sebenarnya rakyat itu hanya menjadi stempel saja, sementara siapa yang menjadi bupati, siapa yang menjadi gubernur, dan tentu saja siapa yang menjadi presiden dan calon presiden sudah mereka tentukan. Anda tinggal datang kepada bilik suara dan kemudian memilih di antara 2 yang ada, atau bisa jadi nanti suatu saat Anda harus memilih calon tunggal. Mau nggak mau Anda harus memilih itu. Saya Hersman Arif, sampai jumpa.